Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Sapredi, saya dari angkatan 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang di YouTube tadi. Pertama-tama di sini, apa itu basis data? Basis data terdiri dari dua kata, basis dan data. Basis bisa diartikan tempat, gudang, atau tempat menyimpan. Data adalah representasi fakta dari dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, karyawan, pelajar, mahasiswa, guru, dan lain-lain. Barang, hewan, peristiwa, dan lain-lain. Data biasanya disimpan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, dan lain-lain. Basis data bisa disimpan dalam media penyimpanan berbasis disk, seperti hard disk, flash disk. Hal ini biar data tersimpan secara permanen. Selanjutnya itu operasi basis data. Di dalam hard disk, basis data bisa dibuat atau juga dihapus atau juga diubah. Dalam basis data, operasi basis data dikenal dengan operasi CRUD, create, read, update, dan delete. Create untuk membuat data baru, read untuk membaca atau mencari data, update untuk mengubah data yang sudah ada, delete yaitu untuk menghapus data. Tujuan basis data: speed, kecepatan dalam mengambil atau mencari data; space, efisiensi dalam ruang penyimpanan; akurasi data yang akurat; availability, ketersediaan data; completeness, kelangkaan data; security, keamanan data; shareability, kemudahan berbagi data. Selanjutnya itu ada sistem basis data. Basis data atau database perlu ada yang melakukan pengolahan datanya. Pengolahan basis data adalah program atau software atau perangkat lunak, gabungan aplikasi pengelola, dan basis datanya bisa disebut dengan nama sistem basis data, database management system. Selanjutnya komponen sistem basis data, hardware, perangkat keras, komputer seperti komputer, laptop, server, dan lain-lain. Sistem operasi seperti Windows, Mac OS, Linux, dan lain-lain. Aplikasi basis data seperti MySQL, PostgreSQL, SQL Server, dan lain-lain. User atau pengguna seperti programmer, database, admin, end user, dan lain-lain. Aplikasi lain yaitu yang menggunakan basis data seperti web, desktop, dan lain-lain. Di sini ada bahasa basis data. Sistem basis data merupakan perantara antara basis data dan pengguna, orang, ataupun aplikasi lain. Biasanya untuk mengelola basis data, kita akan menggunakan bahasa basis data sesuai dengan sistem basis data yang kita gunakan. Secara garis besar, dalam bahasa basis data terdapat dua jenis perintah, yaitu yang pertama DLL atau Data Definition Language, dan DML atau Data Manipulation Language. Data Definition Language DLL merupakan perintah-perintah dalam bahasa basis data dan basis data untuk membuat struktur bentuk dari basis data yang akan kita buat. Misalnya perintah untuk membuat, mengubah, atau menghapus basis data, arsip, tempat menyimpan tabel, file. Yang kedua itu Data Manipulation Language atau DML, merupakan perintah-perintah dalam bahasa basis data untuk memanipulasi data setelah kita buat struktur basis datanya menggunakan DLL.
DDL. Misalnya menambah, mengubah, menghapus, mencari data di tabel. Selanjutnya ini ada model data. Model data merupakan kumpulan konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, dan batasan data. Model data dibuat dengan tujuan agar kita bisa tahu makna dari data dan juga relasi antara datanya. Terdapat banyak cara untuk membuat model data, dan yang paling populer adalah menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. Selanjutnya ini Entity Relationship Model. Model data dalam basis data kebanyakan dibuat dalam bentuk Entity Relationship Model. Dalam mode ER, data dunia nyata dipresentasikan dalam komponen-komponen. Terdapat beberapa komponen dalam ER yaitu entity, atribut, dan relationship. Entity Relationship Diagram. Setelah menentukan entity, atribut, dan relationship, selanjutnya dalam ER biasanya akan dibuat dalam bentuk diagram. Selanjutnya ini ada normalisasi data. Normalisasi data adalah proses atau tahapan dalam membuat basis data yang bertujuan untuk menghilangkan data redundansi atau ganda dan data yang tidak konsisten. Aturan dalam normalisasi data adalah membagi tabel besar menjadi tabel yang lebih kecil dan mengubahnya menggunakan relasi. Denormalisasi data. Selanjutnya ini ada denormalisasi data. Normalisasi data digunakan untuk membuat model basis data yang baik. Normalisasi data sebenarnya hanyalah petunjuk saja. Dalam keadaan tertentu, kadang kita bisa melanggar aturan dari normalisasi data. Pelanggaran normalisasi data tersebut kita sebut denormalisasi data. Alasannya kita melakukan denormalisasi data adalah untuk mendapatkan performa yang lebih baik. Selanjutnya itu aplikasi sistem basis data. Setelah kita tahu cara membuat model basis data dan cara implementasi tabel dalam basis data, sekarang bagaimana cara membuatnya? Cara paling sederhana adalah dengan membuat basis data menggunakan aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel, Apple Number, Google Docs, dan sejenisnya. Selanjutnya, sistem basis data berbasis server. Sistem basis data berbasis server adalah aplikasi yang berjalan hanya bertugas sebagai server melayani permintaan klien. Aplikasi tersebut akan menerima permintaan dari klien dan melakukan mengeksekusi perintah sesuai yang diminta klien. Sekianlah penjelasan dari presentasi saya tentang materi yang di YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.